Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ghazi, NIM 1803011001024. Di sini saya akan memaparkan hasil mini riset dari kelompok kami tentang pengembangan budidaya komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan. Di sini kelompok kami mengambil komoditas kacang tanah dikarenakan yang pertama adalah kacang tanah merupakan komoditas yang mempunyai sumber protein dan juga minyak nabati tinggi. Kemudian sebenarnya nilai ekonomi dari komoditas kacang tanah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, di mana nilai ekonomi yang tinggi ini muncul dari industri-industri yang menggunakan komoditas kacang tanah ini sebagai bahan baku. Nah, contohnya adalah industri makanan seperti aneka kue, minyak nabati, dan juga tepung yang berprotein tinggi. Kemudian pada tahun 2020 luas tanam dari komoditas kacang tanah ini di Indonesia mencapai 326.900 hektar dengan capaian yang mampu diproduksi pada tahun tersebut mencapai 412.000 ton. Meskipun demikian, sebenarnya produksi kacang tanah dari tahun ke tahun di Indonesia ini cenderung stagnan, bahkan cenderung menurun. Buktinya pada tahun 2018 produksi kacang tanah yang mampu diproduksi di Indonesia mencapai 457.000 ton. Sedangkan pada tahun 2019 menurun menjadi 420.000 ton. Sehingga industri kacang tanah di Indonesia ini tiap tahunnya cenderung menurun. Kemudian kenapa kami memilih lokasi di Kabupaten Bangkalan? Hal ini dikarenakan Kabupaten Bangkalan merupakan sentra produksi kacang tanah di Madura. Luas tanam komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan mencapai 15.000 hektar dengan capaian produksi mencapai 337 ton. Oke, sedangkan dari tujuan mini riset ini, yang pertama adalah untuk menganalisis faktor eksternal dan juga faktor internal yang mempengaruhi pengembangan budidaya kacang tanah di Kabupaten Bangkalan. Kemudian yang kedua adalah mengetahui posisi dari pengembangan bisnis komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan. Kemudian yang terakhir adalah untuk menganalisis strategi apa yang cocok digunakan pada pengembangan komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan. Untuk metodenya, pada mini riset ini menggunakan analisis deskriptif, di mana data yang diambil menggunakan data sekunder. Pada mini riset ini kami menggunakan analisis deskriptif dengan data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis SWOT, tentunya juga analisis IP, dan juga analisis IE. Oke, langsung lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi pengembangan komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan. Untuk faktor internalnya ada dua, yaitu kekuatan dan juga kelemahan. Untuk kekuatan, nilai tertinggi yang diperoleh yaitu pada kacang tanah ini mudah untuk dipasarkan. Maksudnya yaitu komoditas kacang tanah ini masih mudah untuk dipasarkan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya permintaan dan juga peluang pasar pada kota-kota besar seperti kota Surabaya dan juga kota Gresik. Kemudian untuk kelemahannya yang memiliki nilai tertinggi adalah
petani masih belum mampu memperoleh informasi pemasaran tentang komoditas kacang tanah secara cetak maupun elektronik. Hal ini sangat disayangkan karena para petani masih belum mampu memperoleh informasi secara mandiri. Informasi yang diperoleh dari petani masih menggunakan pihak perantara. Contohnya adalah yang berkaitan dengan kelemahan berikutnya, yaitu informasi harga yang diperoleh oleh para petani masih menggunakan pihak perantara, sehingga para petani tidak mampu mengetahui harga yang sebenarnya di pasar. Untuk secara keseluruhan, faktor internal dari komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan ini masih bernilai negatif, sehingga masih mempunyai kelemahan yang cukup besar. Kemudian faktor eksternal, di mana untuk peluangnya sendiri tertinggi berada pada tidak adanya industri yang berbahan baku dasar kacang tanah di Kabupaten Bangkalan. Hal ini sangat menguntungkan bagi para pengusaha untuk masuk di bidang tersebut karena masih belum ada para pesaing. Kemudian untuk ancamannya sendiri, yaitu yang mempunyai nilai tertinggi adalah penyuluhan yang masih belum berjalan secara optimal. Penyuluhan ini sangat penting karena dapat memberikan informasi-informasi yang berharga bagi para petani. Untuk secara keseluruhan, faktor eksternal pada pengembangan komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan ini bernilai positif, yaitu bernilai 0,4, sehingga peluang yang ada pada pengembangan komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan ini sangat besar. Oke, lanjut ke hasil yang kedua, yaitu posisi dari pengembangan komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan. Kami menggunakan analisis matriks, analisis SWOT, di mana ada 4 wilayah atau 4 kuadran yang akan menggambarkan posisi dari pengembangan komoditas kacang tanah ini. Setelah dihitung, di mana nilai internal dari pengembangan komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan ini bernilai minus 0,8, sedangkan untuk faktor eksternalnya bernilai 0,4, sehingga dari nilai tersebut posisi dari pengembangan komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan itu berada pada posisi ketiga, atau memiliki posisi yang defensif. Maksudnya di sini yaitu pengembangan kacang tanah di Kabupaten Bangkalan mempunyai peluang yang sangat tinggi, namun juga di lain hal kelemahan yang dimiliki juga tinggi. Kemudian untuk hasil yang ketiga, yaitu strategi apa yang dapat digunakan pada pengembangan komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan ini. Setelah melihat dari posisi pengembangan komoditas kacang tanah di Kabupaten Bangkalan ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, seperti konsolidasi, peningkatan dan juga perubahan sudut pandang para petani, sehingga ancaman yang ada dapat dikurangi. Selain itu, faktor dari campur tangan pemerintah juga sangat penting. Sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hidayati pada tahun 2019, di mana campur tangan dari pemerintah sungguh sangatlah penting. Hal ini dikarenakan dengan campur tangan pemerintah, para petani dapat diberikan akses material, seperti contohnya dipermudah untuk peminjaman modal kepada para instansi-instansi keuangan, dan kemudian dipermudah untuk mengakses teknologi. Sehingga dalam membudidaya kacang tanah ini, budidayanya dilakukan secara optimal atau secara maksimal. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.